Assalamualaikum, hai kak. Selalu dan semoga kalian api-api kawabe, always stay healthy, dan yang terpenting stay tune bareng Cak Odas. Oke, kali ini kita ngebahas film dari Jepun lagi, live action yang judulnya Guns. Seperti biasa, subscribe yang suka film ini. Yuk kita langsung ke alurnya. Diawali di suatu stasiun kereta bawah tanah, di mana terlihat pria yang sedang menunggu kereta. Pria ini namanya Kato. Kemudian ada kejadian di mana seorang pemabuk tiba-tiba terjatuh ke dalam lintasan rel. Semua orang di sana cuma nonton diem aja, nggak nolong malahan. Di balik keramaian orang-orang yang lagi ngantri kereta, cuman Kato aja yang punya sikap empati walaupun dia takut. Awalnya dia diam aja, akhirnya Kato tergerak hatinya untuk ngebantu pria itu. Pastinya dia kesulitan untuk nolong pria itu, karena cuman dia sendirian yang ngebantu. Dalam kondisi yang cukup tergesa-gesa, Kato melihat seseorang yang dia kenal di balik keramaian itu. Pria yang dia maksud ada teman lamanya yaitu Kei. Si Kei ini cuek pura-pura nggak kenal Kato, soalnya kan nolongin orang. Dan untungnya, seorang bapak-bapak menolong mereka. Sampai pria mabuk tadi berhasil diangkat. Tetapi Kato yang baru aja nolong kesulitan untuk kembali naik. Dan akhirnya si Kei pun turun untuk nolong si Kato. Malah dia ikut jatuh ke dalam lintasan rel kereta. Sesaatnya kereta dengan kencang melaju ke arah mereka. Hasilnya mereka berdua tertabrak. Matilah. Scene pindah di mana mereka tiba-tiba berada di suatu tempat. Di sana ternyata juga banyak orang. Dan sepertinya mereka yang ada di ruangan ini mempunyai hal tragis yang dialami oleh Kato dan Kei. Di ruangan itu pun terlihat bola hitam berada di depan mereka. Dan munculin tulisan bahwasannya mereka semua yang ada di ruangan ini hidupnya sudah diambil alih. Ya sama bola itu. Dan mereka semua harus ngejalanin misi yang mana bola hitam itu ngasih. Misi pertama mereka yaitu ngebunuh sosok alien yang bertubuh manusia. Dan bola hitam itu pun tiba-tiba terbuka. Dia ngeluarin perlengkapan senjata untuk ngebantuin mereka ngelenyapin alien. Dan di dalam bola hitam itu ada sosok orang yang diem aja, kayak koma. Nggak ada yang tahu siapa itu. Dan film ini pun nggak ceritakan siapa itu. Dan datanglah lagi di situ seorang wanita yang nggak pakai baju. Si Kato mau nutupin tapi dihalangi sama Yakuza yang ada di sana. Mereka sempat bersih tegang, tapi akhirnya Kato menangin tensi itu. Akhirnya si Kato nutupin si wanita bugil tadi pakai baju. Singkat cerita aja, semua orang yang berada di ruangan itu tiba-tiba menghilang perlahan-lahan untuk diteleportasi ke suatu tempat di mana alien itu ada. Yojiro atau Nishi, yaitu seorang pria yang udah cukup lama berada di sana, memberitahu mereka semua bahwa ini adalah acara TV dan siapapun yang berhasil ngebunuh target tersebut akan dapetin duit. Orang-orang di sana tentu jadi semangat untuk membunuh alien tersebut karena diiming-imingin sama uang yang banyak. Tapi di sini Kato dan Kei masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, si Kato sama Kei ini pengecut, jadi masih mikir banyak sebelum bertindak. Nggak lama kemudian datang alien tersebut dengan rupa anak-anak, memang masih anak-anak, dan datang dengan keadaan damai tanpa menyerang mereka sama sekali. Beberapa orang di sana nggak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menodongkan pistol yang baru aja mereka ambil dari bola hitam tadi, nodongin senjata dan nembak anak itu. Tapi karena orang-orang itu berambisi untuk dapetin duit, alien itu pun akhirnya benar-benar tembak mati dengan sangat keji. Nggak lama datanglah bapak alien, dia besar banget. Dan langsung nyerang mereka, ngebunuhin semua orang-orang yang di sana. Karena sudah ngebunuh anak dari alien itu. Itu anaknya tadi yang dibunuh. Ya marah bapaknya. Beberapa orang yang di sana mati semua kecuali si Kato.
Kato yang takut kebingungan cuma terdiam, dia nggak tahu harus ngapain. Sampai akhirnya si Kei datang dan nyelamatin si Kato. Dan wanita yang bernama Kishimoto yang tadi ditolong sama si Kato. Yang masih selamat pun kembali datang dan ngebunuh alien besar itu. Akhirnya misi mereka selesai dan kembali ke dalam ruangan tadi. Kato menyadari bahwa beberapa orang yang sudah mati di tempat misi tersebut. Gak ada yang kembali, hanya menyisakan mereka yang masih selamat. Singkat cerita, Kei dibawa ke rumahnya dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan dia berniat untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, seolah-olah seperti mimpi. Kei pun akhirnya mendatangi tempat di mana dia melawan alien malamnya. Dan bener aja, di tempat itu Kei mendapati beberapa bangunan rusak karena kejadian malamnya. Dia juga ketemu Kishimoto yang ada di sana. Kishimoto pun minta untuk tinggal di rumah si Kei. Dan sampailah di rumah si Kei. Si Kei yang kegeeran, dikiranya mau lagi nanam jagung. Dia nyiapin barangnya. Tapi si cewek tadi tidak mau, soalnya dia suka sama si Kato. Akhirnya mereka cuma tidur aja. Aman banget. Scene lanjut lagi di mana mereka kembali ke ruangan bola hitam, atau bisa disebut bola Gans. Nama bola ini Gans. Dan ternyata di ruangan itu terdapat 3 orang baru, yaitu wanita muda, nenek-nenek, dan anak kecil. Karena misi awal sudah berhasil, tentunya ada misi lagi yang lebih sulit. Semacam bermain game yang ada tingkatan levelnya. Pada tiap level pasti akan lebih sulit lagi. Alien yang harus diburu kali ini mirip sama robot atau kayak mainan zaman tahun 50-an gitu. Dan mereka harus ngalahinnya. Singkat cerita, mereka sudah bersiap-siap dan diteleport kembali ke tempat di mana alien itu berada. Nenek tadi dan anak kecil tadi bertemu dengan alien robot itu dan langsung ditembak dari mulut alien itu karena senjata utamanya ada di mulutnya. Dan akhirnya nenek dan anak kecil tadi nggak selamat. Si Nishi pun juga dipukuli sama alien itu sampai mati. Scene berlanjut di mana mereka semua bertarung. Mereka semua kelihatan kesulitan untuk membunuh alien itu. Sampai-sampai Kei terluka cukup parah dan hampir mati. Kei yang berhasil ngalahin alien itu dengan hampir mengorbankan nyawanya. Setelahnya mereka semua kembali ke ruangan bola Gans. Gans selalu memberikan informasi siapa aja yang udah mati dan poin-poin yang berhasil mereka dapatkan. Kondisi Kei yang tadi terluka pun kembali sehat dan mendapatkan kembali tangan dengan utuh karena dia berhasil kembali dengan selamat.
Karena berhasil mereka menaklukkan alien itu, masing-masing dari mereka dapat poin. Dan poin tersebut dapat tukarkan dengan dua pilihan, yaitu hidup dengan normal kembali atau menghidupkan kembali orang yang disayanginya. Syaratnya minimal mereka harus memenuhi 100 poin. Kalau di film animasinya ada 3 pilihan kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, kalau ada beberapa orang yang gugur di arena pertarungan, maka akan ada gantinya. Dan kali ini beberapa orang yang baru cukup banyak. Dan tentunya Kei dan Kato ngasih tahu mereka semua untuk bisa bertahan hidup dan ikutin misi sesuai arahan dari bola hitam itu, Gans. Tentunya beberapa dari mereka akan kebingungan sama seperti Kei dan Kato waktu di awal-awalnya. Tapi beberapa dari mereka mampu percaya dan akhirnya ngikutin arahan dari Kei. Sebelumnya si Kei berlatih untuk menjadi lebih kuat dengan baju yang dikasih oleh Gans. Dia pun berlatih sampai akhirnya dia merasa kuat dan agak sombong sedikit. Balik lagi ke misi selanjutnya. Kali ini Gans ngasih misi untuk ngebunuh alien yang ada di sebuah museum, yaitu patung besar yang mampu bergerak. Mereka pun menyisir di area itu, sampai akhirnya mereka tahu kalau patung besar itu targetnya. Dan patung besar itu pun akhirnya bergerak. Patung itu pun langsung menyerang mereka. Kei yang sudah berlatih pun akhirnya mampu dan mahir untuk ngalahin patung itu. Patung itu pun hancur. Namun setelah patung itu mati, mereka nggak kembali teleportasi ke Gans. Artinya masih ada musuh yang harus mereka kalahkan. Kei sadar kalau ada orang yang kabur dari kelompok mereka, masuk ke dalam museum. Di dalam orang tadi bertemu dengan alien yang menyamar sebagai patung dewa gitu. Kemudian ada cewek yang masuk juga penasaran ke dalam. Intinya pengen melarikan diri. Lanjut, Kato dan Kei masuk ke dalam. Dan di depan pintu ada cewek yang tadi masuk itu agak manis, udah terluka parah dan dia mati belum ngomong apa-apa. Dan mereka pun lanjut masuk dan lanjut ke dalam. Orang yang tadi kabur udah mati karena dibunuh oleh musuh yang ada di dalam. Dan benar aja mereka dihadapkan dengan patung yang seperti dewa itu, tangannya banyak banget, kekuatannya lebih besar. Mereka pun bertarung di sana. Sampai-sampai Kei terkena luka yang cukup parah. Kato pun juga sama, lukanya lebih parah. Kishimoto di sini ngelindungin si Kato, akhirnya dia mati juga. Kei yang gak menyerah kembali bangkit dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Patung itu pun ngeluarin jurus ultimate-nya dan lebih besar dan lebih kuat lagi, berubah seperti Buddha. Kei cukup kewalahan dalam melawan patung itu. Hingga akhirnya patung raksasa itu pun berhasil dia kalahkan. Si Kei pun kembali ke Kato yang terluka parah. Di sini Kato akhirnya mati dan Kei sangat menyesal banget. Akhirnya semuanya kembali ke ruangan bola Gans.
Kei nunggu Kato yang nggak kunjung kembali, dan memang akhirnya nggak bisa kembali karena udah mati di tempat itu. Kei sedih banget dan terpukul akan kepergian Kato. Dia berniat untuk ngumpulin poinnya untuk mengembalikan Kato. Di stasiun yang ada di awal film, si Kei seperti orang linglung. Dia turun ke rel karena sedih kehilangan teman baiknya. Tapi untungnya perbuatannya dihentikan sama cewek cantik yang nyukain dirinya. Dia teman satu kuliahnya. Akhirnya si Kei pun tersadar. Kemudian dengan semangat dia bakal ngembaliin Kato hidup lagi. Setelah itu filmnya selesai, Kak. Kisah Gans season 1 ini masih akan berlanjut dan belum berakhir. Karena itu jangan lupa subscribe ya Kak yang belum subscribe, dan loncengnya tolong dong. Sampai ketemu di update film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.